Terima kasih pemirsa, masih di Metro TV. Saya masih mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi. Pak, kita duduk aja biar lebih santai. Pak, indikator desa tertinggal itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin bisa diberitahu pada pemirsa dan juga jadi kita bisa tahu indikator, oh ini desa sudah tidak tertinggal lagi. Ini indikatornya apa? Salah satu indikator kenapa disebut desa tertinggal, misalnya kita membuat kategori desa sehat. Desa sehat. Desa sehat itu minimal adalah 95% penduduknya itu sudah punya MCK. 95%, oke. Kedua adalah bebas dari kematian ibu melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pertumbuhan anak di desa tersebut, baik berat badan maupun tinggi badan, itu seimbang. Ini tidak sebagai ada contoh. Katakanlah gizi buruk gitu, tidak ada kasus seperti itu ya? Begitu. Kemudian misalnya ada yang disebut desa pintar, di mana di desa tersebut pertama misalnya tidak ada orang yang buta huruf di situ, sudah bebas dari buta huruf. Kemudian yang kedua minimal berpendidikan SMP. Banyak sekali indikator-indikator untuk yang saya katakan tadi menuju desa mandiri. Jadi untuk menuju desa mandiri itu ada beberapa ukuran atau indikator dari seluruh nama-nama desa tadi itu. Jadi itu yang nanti kalau sudah terpenuhi semua kriteria itu dan indikatornya sudah terpenuhi semua, maka disebut sebagai desa mandiri. Jumlah desa tertinggal di Indonesia ada berapa sih Pak, kalau saya boleh tahu? Di rezim ke ya, sesuai dengan data BPS, kurang lebih ada 40,15% desa tertinggal di Republik kita ini. 40,15%. Dari 73.000 kurang lebih desa. Tadi dari angka 40,15%. Target seorang Marwan Jafar selama masa menjabat menjadi menteri ingin menguranginya. Target realistis deh jadi berapa? Saya bukan target realistis, saya targetnya adalah target optimistik. 40,15% harus terpenuhi semua. 40,15%. Anda optimis dengan rentang waktu 5 tahun? Apalagi kalau misalnya problemnya juga bermacam-macam seperti tadi saya sebutkan, perbatasan, lalu juga bagaimana cara membuat daerah. Saya optimis terhadap itu sepanjang didukung dengan anggaran yang cukup, dan tentunya sepanjang juga tim yang kita buat adalah bekerja secara maksimal. Keterkaitan dengan menteri lain bagaimana nih Pak? Ya, tentu kita akan kerjasama dengan hampir di semua kementerian. Jadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini boleh dikatakan sebagai dalam tanda kutip menko-nya semua kementerian. Nah, dalam konteks pembangunan infrastruktur misalnya, memang selama ini kan kita percayakan kepada Kementerian PU selama ini. Tapi Kementerian PU sendiri saya kira tidak cukup dan tidak kuat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, apalagi sampai di level pedesaan itu secara menyeluruh. Oleh karena itu kami juga sudah mengusulkan dan meminta bahwa Kementerian Desa ini juga diberi kewenangan juga untuk membangun infrastruktur di level pedesaan dan di level daerah-daerah yang tertinggal dan terpencil, sehingga secara simultan pembangunan ini bisa dilakukan di lintas sektor kementerian dengan catatan tidak tumpang tindih. Dari perbincangan kita tadi, saya menangkap optimisme yang sangat tinggi, begitu ya, dengan waktu 5 tahun kita akan lihat nanti. Berarti juga Bapak ini menuntut Bapak untuk sering juga belusukan tentunya ke daerah-daerah yang terpencil di Indonesia, juga langsung melihat, atau ada metode seperti apa yang justru mempermudah kinerja desa tertinggal ini supaya tidak tertinggal Pak? Nah, kita kan tidak mungkin, kita harus realistis, tidak mungkin kita melakukan kunjungan di 73.000 desa ini, karena ini luas Indonesia. Artinya bicara 37 desa ini artinya bicara kita Indonesia secara menyeluruh, baik di darat maupun di laut. Nah, oleh karena itu nanti kita akan ciptakan sistem online terkoneksi. I-Blusukan? Ya, I-Desa. Sebentar Pak, kalau misalnya I-Blusukan atau I-Desa, berarti desanya juga harus mempunyai katakanlah sebuah infrastruktur internet untuk konektivitas ke pusat begitu. Sedangkan listrik dan jalan saja masih banyak pekerjaan rumah. Nah, ini kan secara simultan memang kita harus membentuk itu. Jaringan telekomunikasi harus kita buat. Infrastrukturnya harus kita buat. Karena dari dana yang kurang lebih tadi itu 1,4 miliar itu
itu sangat mungkin untuk membuat itu semua. Misalnya membangun BTS di sana, kita kerjasama dengan Kominfo, sangat bisa terjadi. Jadi intinya jangan lelah untuk melakukan kerjasama dengan semua kementerian, dan sekaligus kita meminta supaya kementerian-kementerian yang lain untuk mendukung program ini tidak demi siapa-siapa, tapi juga demi Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih, cukup Pak. Saya tidak mau mengganggu lebih lama karena pekerjaannya ternyata banyak sekali pemirsa. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pemirsa, dan tetaplah bersama kami di Metro TV dalam program-program kami menarik selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.